ada tafsir, maaf, Kiai Abdul Hamid Pasuruan ini punya tafsir. Gus punya tafsirnya. Namanya Tafsir Ibnu Arabi. Itu dulu dari rumah kami disimpan di sini. Namanya Tafsir Ibnu Arabi. Itu tafsir kuno. Jadi ada kitab dari rumah kami disimpan di sini, ada 2 judul. Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Itu kitab tentang bahaya dosa besar. Itu dulu ayah kami sangat menghormat dengan Kiai Abdul Hamid. Ayah kami membungkuskan sendiri untuk Kiai Abdul Hamid Al-Kabair Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Kitab tentang bahaya dosa besar, larangan-larangan dari dosa besar. Yang kedua, itu bukan era ayah kami, era kakek kami. Namanya Tafsir Ibnu Arabi. Itu dulu yang mempelajari hanya Kiai Abdul Hamid saja. Kata ayah saya, ini yang mempelajari hanya Kiai Abdul Hamid. Tafsir yang berbahaya. Jadi di situ ada tulisan di rumah kami itu tidak boleh dibaca. Jadi ada kitab tapi tidak boleh dibaca. Kalau seperti no smoking, tidak boleh merokok. Tapi ada tafsir no smoking, NO smoking, no NO smoking. Jadi NO merokok. Nah, itu ya aneh lagi itu ya. Aneh lagi, tidak begitu. Jadi ada kitab Tafsir Ibnu Arabi, itu yang mempelajari dengan baik. Karena itu tafsir orang-orang tinggi, hanya khusus akabir, bukan kalangan ulama biasa, khusus akabir. Itu saya waktu itu, malah saya ingat Gus Idris, ingat kami yang sekarang di rumah, itu dari sini lagi kembali ke sana. Jadi ada 2 jilid. Ada 2 jilid, tapi yang di sini apa diganti baru oleh ayah saya, tapi yang itu rusak, sudah rapuh, itu kembali ke sana. Ada namanya Tafsir Ibnu Arabi. Nah, di dalam tafsir itu, saya baca yang ringan-ringan, yang berat-berat saya lewati. Saya kalau baca, tidak nyampe otak saya lewati. Kadang baca kitab itu 300 halaman, tidak nyampe semua, saya lewati semua. Karena otak saya nggak nyampe, saya lewati semua. Kadang ada kitab itu 8 jilid, yang nyampe itu halaman yang terakhir. Dan 8 jilid nggak nyampe, ya saya tutup semua. Itu Ibnu Arabi. Tafsirnya Ibnu Arabi. Itu adalah tafsir yang mempelajari waktu itu khusus Kiai Abdul Hamid. Untuk tafsir tingkat tinggi. Namanya Al-Futuhatul Makkiyah. Nah, apa hubungannya dengan neokortek? Masya Allah, seandainya Kiai Abdul Hamid masih hidup sekarang, akan dipanggil orang orientalis itu, akan dipanggil orang liberal itu, karena sumber kesesatan orang liberal itu memakai tafsir-tafsir Ibnu Arabi. Itu inti. Jadi dulu Fazlur Rahman dari India, dari Pakistan diusir. Fazlur Rahman kemudian diterima oleh Cicaku menjadi guru besar. Yang dipakai adalah Ibnu Arabi. Itu rahasia. Ibnu Arabi di situ ada fasal-fasal berbahaya. Ada bab-bab berbahaya, tapi beliau seorang wali besar. Wali besar yang membaca itu, yang membaca teks itu hanya khusus seperti Kiai Abdul Hamid. Untuk tataran kita tidak bisa, tidak mampu. Ternyata di Cicago diajarkan, kan berbahaya. Di IAIN, di kampus-kampus Islam diajarkan, akhirnya permisif mereka, tidak mau sholat. Dia tidak IAIN semua, tidak lembaganya, bukan IAIN-nya, orang anak-anaknya dari mereka itu belajar Ibnu Arabi, akhirnya tidak sholat. Belajar Ibnu Arabi, kemudian tidak puasa. Belajar Ibnu Arabi, kemudian menyamakan Islam sama, Kristen sama semua. Pluralisme terlalu jauh. Karena belajar dari Ibnu Arabi, belajar Al-Kamil, Al-Insanul Kamil, belajar Ibnul Farid, belajar Fususul Hikam, itu kan karya-karya berbahaya semua. Itu dulu yang belajar hanya Kiai Abdul Hamid, bukan mahasiswa. Kenapa bisa di sini? Karena perang neokortek itu. Jadi tidak usah kita perang dengan senjata, rusak saja akidah mereka.
konsumsikan kitab-kitabnya Ibnu Arabi di kampus-kampus, mereka akan sesat. Padahal Ibnu Arabi seorang wali Allah yang tidak menyesatkan. Cuma ilmunya dikonsumsi orang yang bukan tingkatannya, maka menjadi sesat. Kalau yang belajar Ki Abdul Hamid menjadi kuat, beliau digunakan sebagai senjata perang neokortek. Tapi sayangnya dikonsumsi di kampus-kampus. Akhirnya mereka tidak sholat. Akhirnya mereka menginjak Al-Quran. Akhirnya mereka tidak puasa. Ada orang-orang hafal Quran tidak mau puasa. Orang-orang hafal Alfiyah, ahli kitab tidak mau sholat. Anti sholat. Tidak cerdas mereka. Itu neokortek yang gagal mereka. Kenapa? Karena di sana teknologi yang bicara, dia filsafat yang bicara. Apapun ilmu kalian yang sesat itu dalam zona filsafat, bukan dalam wilayah teknologi, tetapi mereka pakai teknologi. Kita kalah dalam tataran filsafat. Kita menjadi sesat karena filsafat, mereka tetap menghidupkan teknologi. Kan Masya Allah, rugi sekali kita. Maka sekarang ini memulai, Kiai Abdul Hamid adalah seorang wali besar, ulama besar yang berhasil mempelajari pemikiran Ibnu Arabi, tetapi bukan untuk menyesatkan beliau, tapi menjadi alat beliau membela agama Allah, membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya disebutkan di situ ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tafsir Ibnu Arabi yang dipelajari Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Man aroda ayyandura mayyitan yamshi ala wajhil ardi falyandur Aba Bakrin. Man arada ayyandura mayyitan yamshi ala wajhil ardi. Man arada, barang siapa yang menginginkan, ayyandura, untuk melihat, mayyitan, orang mati, yamshi ala wajhil ardi, yang bisa berjalan di atas muka bumi. Ada mayit berjalan di atas muka bumi, kata Rasulullah. Siapa dia? Falyandur Aba Bakrin, lihatlah Abu Bakar. Abu Bakar adalah mayit yang berjalan di muka bumi. Di situ tafsir yang dipelajari Ki Abdul Hamid, mayitan an nafsihi yamshi billah. Mati dari nafsunya, mati dari nafsunya, mati dari egonya. Jadi dia tidak ego, mati dari egonya, mati dari takaburnya, mati dari nafsunya. Yamshi billah, berjalan dengan Allah. Yamshi billah, berjalan dengan Allah. Itu cukup dari kami. Saya menyebutkan dari Kiai Haji Abdul Hamid Dimyati, Kurban 1948, itu yang kami dengar. Bisa ditanyakan pada keluarganya. Begitu Gus Idris ya, itu yang kami dengar. Cukup dari kami. Pidato terlalu panjang-panjang, makruh mughaladah, jadi nggak baik ya. Cukup dari kami. Afwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.